kamu harus pergi ke sana sendirian." Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalimat itu akan menjadi kata-kata terakhirnya. Di dalam ruang rumah sakit yang pengap, suamiku menggenggam tanganku untuk terakhir kalinya. Lalu, ia meletakkan selembar kertas lecek ke telapak tanganku. Dengan mata yang nyaris tak bisa terbuka dan suara yang terbata-bata, ia berbisik, "Pergilah ke tempat ini sendirian. Jangan beritahu siapapun." Setelah mengatakan itu, matanya pun terpejam untuk selamanya. Jika Anda menekan tombol subscribe, Anda akan mendengar lebih banyak kisah menyentuh bersama kami. Selembar kertas itu kini ada di tanganku. Saat kubuka lipatannya yang berlapis-lapis, tampaklah sebuah peta yang digambar seadanya dengan pulpen. Di ujungnya, ada tanda X yang dibuat dengan tinta merah, dan di sebelahnya, tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan yang gemetar. "Pergilah ke tempat ini sendirian." Apa maksud semua ini? Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi peta itu selama berjam-jam. Pikiranku kalut. Mengapa suamiku meninggalkan peta menjelang ajalnya? Mengapa aku harus pergi ke sana sendirian? Itu adalah sebuah wasiat, sebuah permintaan, dan sekaligus terasa seperti sebuah pengakuan tanpa kata. Suamiku, Bambang. Dia adalah pria yang pendiam dan kaku. Ia tidak pernah sekalipun mengatakan cinta, apalagi merayakan ulang tahunku. Namun, pria seperti itu ternyata menyembunyikan sesuatu hingga napas terakhirnya. Alamat di peta itu menunjuk ke sebuah desa terpencil di dekat pesisir Sukabumi, Jawa Barat. Tempat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan lingkungan tempat kami tinggal selama ini. Yang lebih membingungkan, aku belum pernah ke sana, dan suamiku pun tidak pernah sekalipun membicarakan tempat itu. Setelah itu, upacara pemakaman pun dilangsungkan. Sejak hari itu, keluarga mertuaku mulai menyingkirkanku. Semua aset atas nama Bambang harus diurus. Kamu juga sudah waktunya menyingkir. Di tengah kesedihanku yang mendalam, kata-kata itu terdengar begitu jelas. Begitu dingin cara mereka, yang menyebut diri mereka keluarga, mendorongku, istrinya, pergi. Sambil membereskan barang-barangku, aku diam-diam mengeluarkan kembali peta itu. Air mataku bahkan tidak menetes. Yang ada di pikiranku hanyalah satu hal. Aku harus memastikan pesan terakhir yang ditinggalkan suamiku. Aku naik kereta, berganti bus antar kota, lalu naik angkot 2 kali lagi. Di tengah kabut pagi di sebuah desa terpencil di Sukabumi, sebuah gerbang besi tua berdiri sepi. Tanda X di ujung peta itu menunjuk tepat ke depan gerbang ini. Pasti di sini tempatnya. Tanganku gemetar. Bagaimana jika tidak ada apa-apa di dalamnya? Bagaimana jika ini semua hanya salah pahamku? Rasanya jantungku akan hancur berkeping-keping. Meski begitu, aku tetap memegang gagang gerbang itu. Krit, pintu terbuka, dan pada saat itu juga, aku terduduk lemas di tanah. Di dalamnya, ketulusan hati suamiku yang tak pernah kubayangkan sebelumnya sedang menantiku. Orang-orang sering berkata padaku, setidaknya Mas Bambang itu orang yang bertanggung jawab, walaupun pendiam, dia orang yang baik hati. Ya, itu benar. Tapi setiap kali mendengar kata-kata itu, selalu ada ganjalan kecil seperti batu di sudut hatiku. Suamiku memang sangat kaku. Seumur hidup, dia tidak pernah merayakan ulang tahunku. Kata-kata seperti cinta dianggapnya lelucon. Suatu kali aku bertanya, "Apa aku ini orang yang berarti untukmu?" Aku masih ingat jelas apa yang dia katakan waktu itu. "Kalau tidak ada kamu, siapa yang masakin aku?" Mendengar itu, aku tertawa, tetapi setelahnya aku menangis sendirian. Meski begitu, aku merasa 28 tahun hidup bersamanya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Kami tidak punya anak, dan itu adalah salahku. Dokter berkata bahwa tubuhku sulit untuk memiliki anak. Suamiku tidak mengatakan apa-apa. Sejak hari itu, kami tidak pernah membahasnya lagi. Ketika aku dengan hati-hati bertanya, "Kamu tidak apa-apa, tahukah kau apa jawabnya? Punya kamu saja sudah cukup." Siapa yang tidak akan menangis mendengar kalimat itu? Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya sendirian. Itulah terakhir kalinya aku menangis di pelukannya. Setelah itu,
aku memutuskan untuk bekerja dan mengambil sertifikasi sebagai perawat lansia. Merawat para orang tua membuat hidupku terasa lebih berarti. Namun, beberapa tahun lalu, aku mengalami kecelakaan lalu lintas yang mencederai punggungku, memaksaku berhenti bekerja. Sejak saat itulah suamiku mulai pulang larut malam. Awalnya ia bilang ada acara kantor, lama-kelamaan ia bahkan tidak memberi alasan sama sekali. Mau kemana? Ada urusan sebentar. Hanya itu jawabnya. Saat itu, aku mulai curiga. Apakah ia punya wanita lain? Atau jangan-jangan ia punya utang yang tidak ku ketahui? Tapi, aku tidak bertanya. Pernikahan kami memang seperti itu. Kami tidak saling bertanya, tidak saling mengorek, hanya hidup sambil menahan diri. Lalu suamiku mulai sering batuk-batuk. Dia tidak mau makan, dan lingkaran di bawah matanya menghitam. Pergilah ke dokter, cuma flu biasa, bukan apa-apa. Ternyata, flu biasa itu adalah kanker paru-paru stadium akhir. Mengetahui fakta itu, aku langsung hancur. Aku berteriak, kenapa baru bilang sekarang? Dan dia hanya diam memalingkan wajahnya. Sejak saat itu, kami tinggal di rumah sakit. Aku berhenti dari pekerjaanku dan menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, menyiapkan makanan, memberikan obat, dan mengganti spray. Tangannya semakin kurus dari hari ke hari, tapi aku tetap menggenggamnya erat setiap saat. Sehari sebelum ia meninggal, suamiku memanggilku, bahkan dalam kondisi sulit bicara sekalipun. Ia mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya padaku. Kamu harus pergi ke sana sendirian. Itulah kata-kata terakhirnya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku berteriak. Kenapa? Kenapa sendirian? Kenapa aku harus pergi ke sana sendirian? Dia hanya meninggalkan kata-kata itu, lalu akhirnya memejamkan mata. Dan sekarang, aku berdiri di depan tempat yang ditunjuk oleh peta itu. Jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar. Rasanya aku bisa mencium aroma tubuhnya dari balik pintu ini. Sebenarnya, apa yang ada di dalamnya? Saat aku membuka pintu dan melangkah masuk, aku tidak bisa mempercayai mataku. Gudang yang kukira akan kosong dan terbengkalai itu ternyata begitu sunyi dan bersih. Seolah-olah ada seseorang yang membersihkannya setiap hari. Lantainya bebas debu. Di dinding kiri, ada sebuah meja kerja, dan di atasnya tergeletak sebuah kotak besi yang kokoh. Di salah satu sisi dinding, tergantung sebuah bingkai foto berisi pemandangan yang paling kusukai. Lututku lemas seketika, dan aku terduduk di tempat. Tanpa sadar, isak tangis pecah dari mulutku. Di dalam ruangan itu, jejak tangan suamiku terasa begitu nyata. Instalasi lampu, lapisan insulasi di dinding, lantai kayu yang sepertinya ia pilih sendiri semua detailnya, tidak ada satupun material yang pernah kukatakan tidak kusuka. Kapan dia melakukan semua ini? Dadaku terasa sesak, dan aku berharap bisa mendengar satu kata lagi darinya. Menghadapi semua ini sendirian membuatku merasa sangat sedih dan pilu. Namun, pada saat itu, ponselku berdering. Peneleponnya adalah ibu mertuaku. Sari, kamu di mana? Kamu ada di mana sekarang? Jantungku berdebar kencang. Aku teringat wasiat suamiku untuk tidak memberitahu siapapun. Saya sedang di rumah, Bu. Kamu pasti ada di gudang itu, kan? Bagaimana ia bisa tahu? Siapa yang memberitahunya? Aku harus tahu apa yang dilakukan anak itu sebelum meninggal. Harta itu milik keluarga kami. Jangan berpikir kamu bisa mengambilnya sendirian. Seketika darahku terasa berhenti mengalir. Suamiku baru meninggal beberapa hari, dan mereka sudah membicarakan hal ini. Ibu, ini belum ada apa-apa. Apa maksudmu belum ada apa-apa? Apa saja yang ada di sana atas nama dia? Kita harus tahu apa yang dia perbuat sebelum meninggal. Begitu telepon ditutup, panggilan lain masuk. Kali ini dari adik iparku. Mbak Sari, kirim lokasinya sekarang. Saya akan ke sana dengan pengacara. Pengacara? Kepalaku pusing. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini yang coba disembunyikan suamiku hingga akhir hayatnya? Ataukah ini yang coba ia lindungi? Mengapa ia menyuruhku pergi sendirian? Dan mengapa orang-orang ini begitu menekanku? Pandanganku kabur.
Ruangan ini penuh dengan jejak hangat suamiku, tetapi suara keluarga mertuaku seolah membekukan segalanya. Saat itu, mataku tertuju pada secari kertas memo kecil di atas kotak besi. Di atasnya, tertulis satu baris kalimat. Sari, sekarang kamu akan baik-baik saja meski sendirian. Kalimat itu membuat tangis yang kutahan akhirnya pecah. Ketika aku sadar, hari sudah hampir gelap. Gudang itu menjadi gelap, dan tanpa satupun lampu menyala, aku duduk meringkuk sendirian. Dengan bantuan cahaya ponsel, aku membuka kotak besi itu. Di dalamnya, ada setumpuk dokumen asing bersama sebuah amplop besar. Di bagian depan amplop, tertulis dengan huruf yang rapi dan jelas, untuk Sari Puspita, namaku. Sudah lama sekali aku tidak melihat namaku ditulis dengan begitu hangat. Dengan ujung jari yang gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tanah, izin mendirikan bangunan IMB, rincian renovasi, salinan buku tabungan sisa biaya perawatan, dan surat wasiat yang telah disahkan oleh notaris. Napasku seakan berhenti. Apakah semua ini disiapkan untukku? Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Suamiku yang pendiam dan sering pulang larut malam, tatapan matanya yang kosong saat memandang keluar jendela, ekspresinya yang hanya tersenyum saat aku mengomel semua itu ada alasannya. Dia menggunakan sisa hidupnya untuk meninggalkan sesuatu untukku, pria bodoh. Air mata mengalir di pipiku. Pria yang begitu mencintaiku, tetapi tidak pernah sekalipun mengatakannya. Perasaan bersalah, terima kasih, sesal, dan rindu, bercampur aduk menjadi satu. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, beberapa mobil tiba di depan gudang. Ibu mertuaku, adik iparku, dan seorang pria asing berjas. Mereka masuk tanpa permisi, seolah-olah tempat ini adalah milik mereka. Jadi ini tempatnya, kan? Kata adik iparku sambil melihat sekeliling. Sudah kelihatan mencurigakan. Apa benar dia menyiapkan semua ini sendirian? Pasti untuk keluarga kita, kan? Ibu mertuaku mengeluarkan sebuah map dan duduk di depanku. Sekarang bicaralah jujur. Apa yang sedang kamu rencanakan? Apa masuk akal semua ini di atas namakan kamu? Bu, ini semua disiapkan oleh Mas Bambang sendiri. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu katamu? Rencana apa yang kalian buat sebelum dia meninggal? Pengacara juga sudah datang untuk memeriksa, jadi serahkan semua dokumen itu. Mendengar itu, tanpa sadar aku berdiri, ini adalah kehendaknya. Mengapa ibu tega menginjak-injak keinginan terakhirnya? Saya datang ke sini tanpa tahu apa-apa, hanya mengikuti wasiatnya. Namun, tidak ada yang mau mendengarkanku. Mereka malah semakin yakin bahwa aku menyembunyikan sesuatu dan mulai menggeledah setiap sudut gudang. Saat itu, seberkas sinar matahari masuk melalui celah jendela, menerangi debu yang beterbangan. Aku tiba-tiba merasa hancur. Bagi orang-orang ini, ruangan yang hangat ini hanyalah uang. Mereka tidak peduli apakah aku menangis atau betapa besar cinta suamiku yang tertuang di sini. Mereka tidak bisa merasakan betapa hati-hati dan cermatnya gudang ini disiapkan. Aku merasa sangat putus asa. Ruang yang begitu indah ini hanyalah properti bagi sebagian orang, dan hanya aku sendiri yang memeluk ketulusan hatinya. Dalam kegelapan, aku berlutut dan berbisik, kenapa kamu meninggalkan semua ini untukku? Keesokan harinya, aku pergi menemui seorang pengacara. Aku ingin memastikan apakah surat wasiat yang ditinggalkan suamiku asli dan apakah semua ini sah secara hukum. Pengacara itu membuka surat wasiat, lalu memejamkan matanya sejenak. Kemudian dengan tenang ia berkata, ini adalah surat wasiat yang disahkan secara resmi Bu. Peralihan nama ke atas nama ibu sudah selesai. Rincian biaya renovasi juga semuanya terlampir di sini. Seketika itu juga, air mataku tumpah. Dia menyiapkan semua ini sendirian. Diam-diam menggambar denahnya, diam-diam memindahkan peralatannya, bahkan diam-diam membuat rekening atas namaku dan mengurus semua dokumennya. Kapan dia melakukan semua ini? Ada satu fakta lagi yang baru kusadari. Tas kerja tua yang hilang dari rumah kami, sebuah buku catatan yang sudah lama tidak kutemukan ternyata semuanya hilang untuk pekerjaan ini. Di buku catatan itu, tertulis memo yang rapi berdasarkan tanggal pembelian material, kunjungan ke kontraktor, jadwal ke notaris.
Semua jejak persiapan yang begitu sempurna. Aku kembali ke gudang dan memeriksanya dengan teliti. Saat aku membuka laci meja kecil, aku menemukan beberapa memo dan foto. Di dalam foto, terlihat suamiku sedang mengerjakan kayu, mengecat, dan ada juga punggung seorang wanita yang kukenal. Itu adalah aku. Fotonya saat aku sedang membereskan sesuatu, saat sedang membersihkan, dan mungkin sebuah foto candid saat aku tertawa-tertawa sambil memakai celemek tua dan membersihkan debu. Melihat itu, napasku terasa berhenti. Di sebelahnya tertulis, "Ruang khusus untuk Sari, satu-satunya rumah di dunia." Di bawahnya, dengan tulisan pensil kecil, "Kamu sudah bekerja keras. Maafkan aku. Dan aku mencintaimu." Aku terduduk lemas di tempat. Ini bukan gudang. Bagi suamiku, tempat ini adalah tempat peristirahatan untukku, sebuah pengakuan, dan hadiah terakhir. Di sudut gudang ada perapian kecil, dan rak dinding yang sudah lama kuinginkan juga terpasang persis seperti yang ku mau. Rak itu terlihat sedikit miring, seolah dipasang dengan tangan yang canggung, tapi justru itu terasa seperti suamiku. Tirainya bermotif bunga lilac, bunga favoritku. Aku tidak pernah memberitahunya, bagaimana ia bisa tahu? Lampunya memancarkan cahaya kuning yang hangat. Angin sepoi-sepoi masuk melalui celah, membawa suara dari luar dengan lembut. Duduk di ruangan itu, rasanya dunia benar-benar berhenti. Akhirnya aku mengerti segalanya. Mengapa aku harus pergi sendirian? Mengapa aku tidak boleh memberitahu siapapun? Karena hadiah ini bukan untuk orang lain di dunia ini, melainkan hanya untukku seorang. Malam itu, aku menangis lama di dalam gudang. Dalam diam, tanpa kata. Di dalam ruang yang ditinggalkan suamiku, gagang pintu yang disentuh tangannya, setiap lampu yang ia pilih, bahkan saklarnya, semua terasa pas di tanganku. Jadi seperti ini caramu memikirkanku, dan aku tidak pernah menyadarinya. Untuk pertama kalinya, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku bisa melepaskannya. Dengan perasaan maaf dan terima kasih yang tak terhingga, aku terduduk di tengah gudang dan menangis begitu lama. Tangisan itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah luapan terima kasih yang tak terucap, cinta yang hanya ku terima, dan penyesalan atas hari-hari yang tak bisa ku kembalikan. Keesokan paginya, mobil adik iparku tiba lagi di depan gudang. Kali ini, ia tidak hanya membawa pengacara. Ada beberapa pria asing bersamanya, membawa peralatan kamera dan map dokumen. "Mbak, kami datang untuk melakukan pemeriksaan resmi. Kami akan menyelidiki struktur internal bangunan ini dan aliran dananya." Mereka begitu percaya diri. Meskipun ini adalah ruang pribadi, mereka masuk tanpa rasa bersalah, bahkan mengetuk-ngetuk dinding seolah sedang memeriksa strukturnya. Ibu mertuaku juga tiba. Dia menatapku tanpa kata, lalu tiba-tiba menunjuk ke arahku. "Sekarang semuanya terungkap. Kamu sengaja merencanakan ini untuk mengalihkan aset atas namamu, kan? Kamu pikir kami bodoh? Ibu, tolonglah. Ini semua dilakukan oleh Mas Bambang. Saya tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Tidak tahu katamu? Kamu yang menyuruhnya. Kamu membuatnya menandatangani semuanya saat pikirannya sedang kacau sebelum meninggal, kan?" Matanya penuh amarah, dan suaranya bergetar. Tapi itu bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan dan kekecewaan atas harta. Saat itu, adik iparku melihat dokumen notaris. "Hei, tanggal pengesahan ini 20 hari sebelum dia meninggal. Apa dia masih sehat waktu itu? Bukankah catatan rumah sakit menunjukkan dia sudah tidak bisa bicara?" Saat itu kesadarannya masih penuh. Saya ada di sana hari itu. Itu adalah hari terakhir kami bertatapan mata. Hari terakhir dia memanggil namaku. Suaraku bergetar. Aku berusaha menahan tangis. Tempat ini adalah ruang cinta terakhir yang ditinggalkannya, tapi bagi mereka, ini hanyalah uang. Di sini juga tidak ada CCTV, kan? Rencanamu benar-benar licik. Pak pengacara, ini bisa masuk ke pemalsuan dokumen dan penggelapan aset, kan? Pengacara itu menatapku tanpa kata. Tatapannya mengandung iba sekaligus waspada. Lalu perlahan ia berkata, "Hanya dengan dugaan tidak bisa. Surat wasiat yang Anda lihat ini dibuat saat kesadaran pasien masih jernih, dengan konfirmasi dari pihak rumah sakit,
sulit untuk membatalkannya. Mendengar itu, wajah adik iparku menegang, dan ibu mertuaku berdeham sambil membalikkan badan. Saat itulah, ibu mertuaku melihat sebuah foto kecil yang tergantung di dinding gudang. Foto senyumku, dan tatapan suamiku yang memandangku. Dia berdiri lama di sana, lalu tiba-tiba bergumam pelan. Aku belum pernah melihatnya tertawa seperti itu. Namun, ia segera memalingkan muka dan berjalan keluar gudang. Orang-orang yang tersisa pun satu persatu mengikutinya, dan aku ditinggal sendirian. Malam itu, di dalam gudang yang kembali gelap, aku memanggil namanya dengan pelan. Mas Bambang, aku sudah datang sendirian sesuai katamu, dan aku sudah melihat tempat ini seperti keinginanmu. Tapi orang-orang ini masih tidak mempercayaiku. Pada saat itu, angin dingin menyelinap masuk melalui celah pintu, dan aku merasa seolah-olah ada seseorang yang merangkul bahuku. Aku memejamkan mata dan berbisik, tapi tidak apa-apa. Aku hanya akan mempercayaimu. Di tempat yang kamu tinggalkan ini, aku pasti akan bertahan. Beberapa hari kemudian, sebuah telepon tak terduga datang. Peneleponnya adalah adik iparku. Mbak Sari, apa ada waktu sebentar? Saya ingin bertemu. Suaranya terdengar rendah dan hati-hati, tidak seperti biasanya. Aku ragu sejenak, lalu menemuinya di sebuah kedai kopi kecil dekat gudang. Adik iparku terlihat berbeda, mengenakan kemeja rapi, dengan lingkaran hitam lelah di bawah matanya. Dia menyesap kopinya, terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mbak, maaf, Mbak Sari. Kami sudah keterlaluan. Waktu itu kami benar-benar tidak berpikir jernih. Aku hanya mengangguk tanpa kata. Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Sebenarnya, kemarin aku dimarahi habis-habisan oleh ayah. Di antara barang-barang peninggalan Mas Bambang, ada sebuah USB. Di dalamnya ada video, dan di video itu Mas Bambang berkata, jangan pernah mengganggu Sari. Ruang itu adalah milik Sari. Wasiatnya ternyata juga direkam dalam bentuk video. Jantungku berdebar. Setelah melihat itu, aku merasa sangat malu. Bagaimana bisa Mas Bambang masih memikirkan Bak dalam kondisi seperti itu? Sementara aku hanya memikirkan uang, matanya memerah. Aku melihat ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya di matanya. Mas Bambang ternyata sangat mencintai Mbak Sari. Sekarang kami baru sadar. Selama ini, kami minta maaf, sungguh. Hari itu, adik iparku menangkupkan kedua tangannya dan meminta maaf dengan tulus, dan aku menahan rasa haru di dada. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku kembali mengunjungi gudang. Berdiri kaku di depan pintu, ia merapatkan mantel tuanya dan berkata, "Bolehkah kita bicara sebentar di dalam?" Aku membuka pintu, dan ia masuk dengan diam. Setelah melihat-lihat interior cukup lama dan berdiri di depan foto suamiku, ia berkata pelan. Ibu tidak menyangka dia akan melakukan semua ini. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti ini pada ibu, dan semua itu ia tinggalkan untukmu. Awalnya ibu benci. Tapi sekarang, ibu rasa ibu sedikit mengerti. Matanya berkaca-kaca. Aku berdiri diam di sampingnya, tanpa kata. Sesaat kemudian, ia memegang tanganku. Sari, maafkan ibu. Baru sekarang ibu berpikir, andai saja kamu adalah putri kandung ibu. Mendengar itu, air mataku pun tumpah. Begitulah, kami untuk pertama kalinya saling mengungkapkan isi hati kami. Sejak hari itu, ibu mertuaku sering mampir ke gudang, dan adik iparku juga tetap menjaga komunikasi. Sikap mereka benar-benar berubah. Dan aku, di ruang itu, perlahan-lahan bersiap untuk memulai kembali. Di tempat peristirahatan kecil yang ditinggalkan suamiku, aku belajar kembali tentang apa arti keluarga yang sebenarnya. Waktu berlalu. Satu musim telah berganti, dan sudah hampir setahun sejak suamiku pergi. Gudang itu kini menjadi bagian dari keseharianku, dan aku membukanya kembali dengan nama Pondok Damai. Sebuah ruang kecil di mana siapapun yang hatinya lelah bisa singgah dengan tenang. Aku ingin kehangatan yang tersisa dari sentuhan tangannya di tempat ini bisa tersampaikan juga kepada orang lain. Awalnya hanya beberapa teman yang datang, tetapi dari mulut ke mulut, semakin banyak orang yang berkunjung. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang, seperti aku, telah kehilangan sesuatu atau membawa luka. Tempat ini anehnya sangat nyaman, ya.
Tempat di mana air mata bisa jatuh tanpa perlu berkata apa-apa. Kata-kata itu menjadi penghiburan bagiku. Tempat ini bukan lagi ruang pribadi, melainkan ruang di mana kehangatan yang ditinggalkan suamiku terus mengalir. Ibu mertuaku sesekali membawa masakan rumah buatannya untuk dibagikan dengan para pengunjung lansia, dan adik iparku membantu dengan kegiatan sukarela kecil setiap akhir pekan. Suatu hari, ia berkata, "Mbak, seandainya Mas Bambang melihat ini, betapa bahagianya dia pasti akan sangat terharu." Aku tersenyum dan menjawab, dia pasti sudah tahu segalanya tanpa perlu diberitahu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku duduk di depan foto suamiku. Menyalakan sebatang lilin, aku mengenang suaranya dengan tenang. "Pergilah ke sana sendirian." Kata-kata itu kini tidak lagi menyakitkan. Sebaliknya, terasa menguatkan. Berkat kata-kata itu, aku menemukan keberanian untuk hidup kembali. Seperti katamu, aku pergi sendirian, menangis sendirian, dan bangkit sendirian. Dan sekarang, aku tidak lagi sendirian. Aku memejamkan mata dengan tenang. Di luar jendela, langit penuh bintang, dan angin dengan lembut menggoyangkan jendela gudang. Seseorang telah pergi, tetapi ketulusan yang ia tinggalkan tidak pernah hilang. Ketulusan itu pada akhirnya menyatukan kami kembali dan membuat kami saling memahami. Sekarang, aku akhirnya bisa mengatakannya. Mas Bambang, berkatmu, aku berhasil bertahan hidup. Dan aku akan terus hidup. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan tekan tombol suka dan berlangganan untuk menikmati kisah-kisah menyentuh berikutnya bersama kami. Setiap komentar dari Anda adalah kekuatan untuk menciptakan cerita baru. Terima kasih telah bersama kami.